Saya nunggu. Oke. Ya, suara saya jelas ya. Hari ini kita mulai tentang materi teori kinetika gas ideal. Jadi, kalau minggu lalu kita membahas tentang kalor, tentang panas, hari ini saya membahas tentang kinetika gas ideal. Jadi, sifat-sifat gas nanti di dalam sebuah tabung atau sebuah wadah. Nah, kita tahu gas itu nanti bergerak sangat aktif ya, bergerak sangat aktif. Jadi partikel-partikel gas dalam suatu wadah. Nah, nanti sifat-sifat umum gas ideal. Jadi sifat-sifat gas ideal ya, itu yang pertama ya, gas. Jadi partikel gas bergerak bebas pada wadah tertutup atau pada ruangan tertutup. Ya, itu sifat yang pertama. Yang kedua, ya partikel gas saling menumbuk ya dengan elastis sempurna. Jadi tumbukannya itu elastis sempurna ya. Terus yang ketiga, berlaku semua hukum Newton. Jadi semua hukum Newton itu berlaku. Terus apa lagi ya? Ya itu. Jadi itu tentang sifat-sifat gas ideal. Jadi kita itu hari ini kita akan mempelajari tentang sifat gas pada wadah atau pada ruang tertentu. Jadi nanti itu akan dipelajari. Jadi sebenarnya materinya agak sedikit nyambung sama materi kimia. Nanti ada sedikit materi kimianya. Tapi nanti yang dibahas di sini balik lagi ya. Bedanya apa Pak sama materi gas yang di kimia? Kalau di materi gas kimia kan lebih ke senyawanya, lebih ke interaksi ikatan antar partikel gasnya, antar senyawa gas. Sedangkan kalau di fisika kita lebih bahasnya partikelnya dan dan ngebahas sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat kayak misalnya tekanannya, kecepatannya, energinya gitu. Jadi nggak ngebahas yang dibahas di kimia. Paham ya? Jadi nanti ini agak sedikit membedakan. Jadi kalau misalnya nggak bingung Pak, jadi materinya agak sama dong kayak materi kimia. Mirip tapi nggak sama karena yang dibahas itu berbeda. Paham ya maksud saya? Benar paham ya? Iya. Jadi kalau di fisika kita lebih bahas ya lebih ke sifat-sifatnya ya, tentang suhunya, tekanannya, volumenya, terus kecepatan partikel gasnya, energinya. Nah, itu dibahas di materi fisika. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi terus dianggapnya gas dalam wadah tertutup. Jadi bukan nanti untuk gas ideal, sifat-sifat gas ideal ini kita anggapnya sebuah gas dalam wadah tertutup, bukan gas yang bebas di ruangan seperti ini. Ini tidak akan kita bahas. Ya, yang akan patokan kita adalah gas dalam wadah tertutup, pada ruangan tertutup. Oke? Nah, sekarang saya akan lanjut. Saya akan memulai dari hukum Boyle-Gay-Lussac. Ya, saya gabung aja. Persamaan atau hukum Boyle sama Gay-Lussac. Oke, Boyle-Gay-Lussac itu apa? Jadi, gini. Nanti di sini sedalam sebuah gas pada wadah tertutup, ya pada wadah tertutup, bahwa perbandingan P, V, T itu bernilai konstan. Oke. Sekarang saya mau tanya Dinda. Dinda,
Iya, Pak. Kira-kira P itu apa di sini? P di sini apa, Dinda? Dinda. Nggak tahu. P di sini apa? Nggak tahu, Pak. Oke. Kalian kenapa kalau setiap ditanya nggak tahu sih? Terus saya tanya Tiara. Iya, Pak. Kira-kira P di sini apa? Massa jenis apa tekanan, Pak? Kalau massa jenis itu lambangnya bukan P, Tiara. Tekanan ya, Pak? Iya, tekanan, pressure. Jadi kalau massa jenis itu rho. Beda sama P. P itu pressure. Pressure. Ya, sedangkan rho adalah density atau massa jenis. Ya, ini beda ya. Sedangkan di sini adalah P. Jadi ini P. Kan saya bilang ini P, bukan rho. Pressure. Oke, thank you Tiara. Terus saya tanya lagi ke Siti. Kalau V di sini apa Siti? Tadi kan P pressure. Siti. V di sini apa? Siti. Oke, saya ke Andika. Dika. Cek 1, 2, 3. Dika. Halo. Dika. Kok nggak ada suaranya semua? Rio. Yuk, yuk. Yuk, Ini Siti sama Dika kemana? non Oke, yuk. V apa kira-kira di sini, yuk? volume. Iya, volume dari gasnya. Oke. Thank you, Rio. Volume. Nanti saya jelasin ya. Saya cuma mau baru ngebahas ininya dulu. Jadi pressure, volume, antinya apa kira-kira? Saya tanya Anissa. Iya, Pak. Anissa. Iya, kira-kira di sini V-nya apa? V-nya di sini apa? Kira-kira apa? Bukan waktu pastinya, Pak. Ya. Bukan waktu. Biasanya waktu itu pakai T kecil. T gede itu. Waktu itu biasanya kalau di fisika biasanya pakai T kecil time. Aku taunya T gede mah tegangan, Pak. Tension bisa sih ke tension, tapi di sini nggak ada tensionnya. Kira-kira kalau di gas, kira-kira nih, gas itu punya apa aja? Ada pressure. Nih, misalnya dalam sebuah wadah, terus gasnya ditekan, jadi kan dia punya pressure. Nah, punya volumenya juga berubah. Pas dia ditekan, volumenya berubah. Jadi misalnya mana ya? Ada wadah nggak sih? Saya nggak punya gelas. Nggak punya. Bukan gua mana nih? Yang lu ambil dari tempat pendek. Nggak tahu ya ini namanya. Ada nih. Nih, misalnya ini sebuah wadah nih. Ya, perhatikan wadah ini. Ini kan sebuah wadah. Kalau misalnya saya tekan, nih, nanti yang berubah apanya? Kalau saya tekan yang berubah, kok nggak ada yang jawab sih? Kira-kira nih, ini misalnya sebuah wadah. Nih, ini sebuah wadah. Terus saya tekan gasnya itu saya tekan set, kayak misal balon dikempesin, saya tekan set. Ya, Ukurannya, kira-kira Pak. berubah apanya? Ukurannya. Volumenya. Apa? Nisa apa? Ntar dulu. Nisa apa? Ukurannya, Pak. Ya, ukuran itu apa tadi, Dias? Volume. Volume, benar. Ya, ukuran itu kan bisa panjang, lebar, luas, itu kan ukuran. Tapi di sini yang berubah apa? Volumenya. Volume dari wadahnya. Jadi dari gasnya itu akan mengecil. Nah, jadi ada pressure, volume, terus di gas itu ada apa lagi kira-kira? Tekniknya apa?
Apa Raha? Temperatur, Pak. Oke, temperatur atau dalam bahasa kita yang sering dengar Suhu. suhu, betul. Temperature. Ya, temperature. Satuannya Kelvin. Oke, di sini nanti ada pressure, volume, sama temperature. Nah, ini perbandingannya, kalau menurut Gay-Lussac, perbandingannya itu berbanding konstan. Jadi, maksudnya apa? Jadi, P1 volume 1 per T1. Ini misal keadaan yang pertama nih. Ini di setiap keadaan, berarti ini misal keadaan pertama. Keadaan awal. Itu bakal sama dengan keadaan berikutnya. Ya, keadaan berikutnya berarti P2, V2 per T2. Nah, ini keadaan akhir atau keadaan berikutnya. Ini maksudnya bersifat konstan. Kalau nanti ada keadaan ketiga berarti sama lagi dengan keadaan yang ketiga. Paham nggak di sini? Sampai sini paham nggak? Jadi persamaan PV per T pada sebuah gas ideal, pada sebuah gas itu selalu konstan. Ya, jadi P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Itu selalu konstan. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan, masih ada yang bingung? Jadi P1 berarti tekanan pada keadaan yang pertama. V1 berarti volume pada keadaan yang pertama. Satu itu bahwa keadaan pertama, keadaan awal. T1 berarti temperature pada keadaan awal. Ya, terus yang kedua, yang ada duanya berarti keadaan kedua gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanya? Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya nih. Nggak ada? Oke, saya akan tanya ke Tamalia. Tamalia. Tam, nih, kira-kira ini ada sebuah gas nih, Tam. Nih, ini gas. Nah, kira-kira kalau tekanannya padimas perkecil, perbesar, jadi padimas tekan nih, ini gas, padimas tekan, volumenya akan apa? Mengecil. Mengecil, betul. Kenapa volumenya bisa mengecil? Karena dari perbandingannya, lihat, PV per T. Jadi P, lihat kursor saya nggak di sini? Lihat, Oke, Pak. lihat. Berarti P sama volume itu berbanding terbalik. Jadi P dan V itu berbanding terbalik. Maksudnya apa, Pak? Saat tekanannya diperbesar, volumenya akan apa tadi, Tama? Mengecil. Mengecil. Tapi kalau tekanannya diperkecil, jadi kamu longgarin ya. Kalau tekanannya kamu hilangkan, kamu perkecil tekanannya, ya volumenya akan membesar. Nah, begitulah hidup. Jadi kalau kamu semakin kamu tekan, ya volume di pikiran kamu tuh berpikir jadi sempit. Tapi kalau kamu misalnya lebih open minded ya, lebih terbuka, ya tekanannya nanti bakal lebih ringan, lebih kecil. Ya nggak nyambung ya. Oke. Nah, itu pressure sama volume. Sekarang sama temperatur. Sama lihat, masih ketawa lagi. Kalau sama temperatur, kira-kira kalau pressure sama temperatur berbanding apa? P sama T. P sama T. Iya, pressure sama temperature. Akan berbanding? Akan berbanding? Lurus. Jadi pressure dan temperatur akan berbanding lurus. Maksudnya apa, Pak Dimas? Maksudnya saat tekanannya diperbesar, temperatur juga akan naik. Ya, jadi ketika temperaturnya tekanannya diperbesar, temperatur yang dihasilkan akan naik. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan?
tentang hubungan PV per T. Jadi ini jelas ya. Pressure dan volume itu berbanding terbalik. Jadi saat gas ditekan, volumenya akan kecil. Ya, kalau tekanannya diperbesar, volumenya akan kecil. Tapi pressure dan temperature itu berbanding lurus. Jadi ketika tekanannya diperbesar, suhunya juga akan semakin meningkat. Oke? Ya, dari situ udah jelas ya persamaan atau perbandingan antara pressure, volume, and temperature. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nanti nih. Pak Dimas akan kasih contoh. Salam. Selamat pagi, Pak. Long time no see loh, Pak. Oke. Layar apa Dimas sudah muncul lagi belum? Udah. Nih, lihat nih. Saya nge-ituin. Bentar. Bentar. Oke. Saya stop dulu presentasinya. Iya. Kalau nggak ada langsung nggak juga mungkin ini. Ya Allah, Pak. Kelihatan nggak sekarang udah muncul nggak? Yang ini, animasinya. Udah. Animasinya udah muncul. Udah. Oke. Nih perhatikan ya. Jadi saat misalnya saya kasih tekanan, nih, pressure-nya saya perbesar. Oke. Nah, nanti volumenya ya saat dikasih gas, lihat nih. Pada gas nih, partikelnya akan bergerak semakin cepat dan suhunya juga akan meningkat, lihat ya. Tadi saat saya tekan ya. Nanti suhunya akan semakin meningkat. Oke. Nah, terus kalau misalnya saya bentar. Saat volumenya saya perkecil, nah lihat nih. Volumenya saya perkecil. Nah, tekannya akan semakin besar, benar nggak? Halo, kelihatan nggak sih? Iya Pak, benar. Ya, Iya, Pak. saat volumenya saya perbesar, tekanannya akan semakin. Kalau volumenya diperbesar, Kecil. tekanannya akan semakin kecil karena dia berbanding terbalik. Ya, seperti itu ya. Saat volumenya diperkecil, ya, tekanannya gede banget. Gitu. Ini ibarat ya, partikel gas itu adalah orang-orang kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kayak kalian nih, misalnya anak kelas 11 IPA 1, Pak Dimas kurung di dalam sebuah wadah, ya, sebuah ruangan tertutup. Terus Pak Dimas tutupin tuh, nggak ada jendela, nggak ada pintu. Nah, kalau ruangannya tiba-tiba Pak Dimas persempit, kalian pasti geraknya lebih apa? Lebih cepat kan? Pasti kalian nyari jalan keluar gitu kan? Sampai tersisa satu. Sampai tersisa satu. Itu nama makan dan dimakan dong. Ya, enggak, bukan itu konsepnya. Maksud saya, jadi kalian kan pasti kayak
bergerak aktif gitu, bergerak cepat karena ruangannya sempit. Tapi kalau ruangannya lebar, nih, kalau ruangannya lebar, volumenya, nah, kalian bergeraknya lebih lambat. Paham nggak sih konsepnya? Paham, Pak. Suhunya nggak berubah tuh. Apanya? Ya, Pak, Suhunya. ya. Suhunya. Tuh, suhunya berubah kalau gasnya dihilang. Kok gitu? Nanti ada hubungannya sama jumlah gas Pak, kan sama suhu nanti. gas kan dingin. Nanti ada hubungan antara jumlah gas sama suhu. Tuh lihat kan tekanannya kan berkurang, suhunya juga turun dong. Kan tekanannya berkurang. Tekanannya berkurang nggak? Berkurang Kalau tadi tekanannya. Tekanannya berkurang nih. Kalau tekanannya Pak Dimas tambah, suhunya kan naik. enggak. Nanti nih, tuh. Enggak. Nanti sabar, dia belum nyebar. Tuh. Enggak. Ini kan, enggak, dia naik. Enggak, konstan 64 kok. Pak, Konstan. apa? Enggak, Saya Pak. tambahin lagi ya tekanannya. Harusnya di tengahnya ditambah. Ya, makanya. Tuh, Enggak. taruh naik dong. Enggak. Dia belum numbuk, ntar. PP jelek, Pak. Tambahin lagi. Sampai meledak, Pak. Nah, gitu Enggak ya. naik. Intinya Pompanya nanti pokoknya tekanan sama volume akan berbanding terbalik, sedangkan sama suhu akan berbanding lurus. Ya, Kok tekanannya enggak kayak Oke. tadi? ini kalau suhunya saya naikin ya, tuh dikasih panas nih, suhunya kan dinaikin, tekanannya makin tinggi kan. Oh, ya, ya, ya. Kalau suhunya saya rendahin, tekanannya makin kecil, maksudnya gitu Rio. Oh, gitu dong. Jadi kalau tekanannya nih, kalau Pak Dimas panasin, suhunya di besar, ya tekanannya akan semakin tinggi. Tapi kalau suhunya saya rendahin, ya suhunya saya rendahin, tekanannya akan kecil. Gerak partikelnya juga akan semakin lambat tuh. Kalau dipanasin, ya gerak partikelnya nanti akan semakin cepat. Gitu. Oke. Berarti suhu pengaruh dari eksternal kan, saya- bukan dari partikel udaranya. Iya, dari partikel eksternal. Ya, nanti di bab selanjutnya di awal semester 2 di termodinamika nanti kita bakal belajar tentang hubungan antara kalor yang diberikan, terus nanti kerja yang dilakukan itu nanti di semester 2. Semester ini kita nggak ngebahas itu, oke? Ya, biasanya nanti ini dimanfaatkan ya di termodinamika pada mesin biasanya nanti. Oke. Ya. Belum muncul ya whiteboard saya. Oke, sekarang nanti kita mau ngebahas ada 3 keadaan. Jadi nanti ada 3 keadaan. Ini ada 3 keadaan gas ya. Jadi nanti ada 3 keadaan gas. Ya. Ada 3 keadaan gas. Ada 3 keadaan gas. Yang pertama adalah keadaan isobar. Isobar itu apa? Keadaan gas saat tekanannya konstan. Ya, tekanan konstan. Tekanan itu tadi apa? Simbolnya? PV atau T? Pressure. Ya, berarti saat pressure-nya konstan. Jadi nanti persamaannya
Ya, tadi kan persamaannya bahwa P, V per T. Jadi ini 1, 1, 1 sama dengan P, V per T yang kedua. Nah, saat tekanannya konstan, berarti presentnya saya coret. Nih. Kenapa? Karena tekanannya nggak berubah. Paham nggak? Halo? Iya ya, paham. Kenapa dicoret coba? Kan karena tekanannya sama aja, jadi dua-duanya coret aja. Iya bener ya Ki. Karena tekanan sama aja. Jadi bisa Pak Dimas coret kan. Jadi nanti bisa V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini kalau keadaannya isobar. Tekanannya konstan. Jadi yang berubah apa? Volume dan temperatur. Oke? Paham ya? Ada yang masih bingung? Keadaan pertama saat tekanannya konstan, isobar. Keadaan yang kedua, ya, keadaan yang kedua saat isoterm. Kira-kira term itu apa? Term. Termometer. Apa yang konstan? Suhu, Pak, suhu. Apa? Suhu. Iya, suhu bener. Ini siapa yang jawab? Dika, Pak. Oh, Dika. Ya bener Dika. Saat temperaturnya. Jadi saat temperaturnya konstan. Jadi di sini temperatur konstan. Ya, temperaturnya konstan. Maksudnya apa? Jadi nanti sama kayak tadi PV per T. Ya. Dia konstan. Ya, dia konstan temperaturnya. Berarti temperaturnya bisa saya coret. Berarti nanti jadinya PV gini. Itu isoterm. Yang ketiga, ada keadaan isohorik. Isohorik apa berarti? Kalau tadi kan tekanan. Isobar itu tekanannya pressure. Isoterm temperaturnya. Isohoriknya apa yang konstan? Volume. Volume, betul. Volumenya konstan. Kalau volumenya konstan nanti persamaannya jadi gimana? Yang dicoret apa, Dika? V-nya, Pak. Iya, V-nya. Jadi nanti persamaannya jadi? P per T. Iya, P per T sama dengan P per T. Ini ya, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini 3 keadaan. Kalau nggak ada yang konstan gimana Pak? Kalau tiga-tiganya berubah. Kalau tiga-tiganya berubah, tadi rumus yang ini nih. Yang PV per T sama dengan PV per T. Ini kalau tiga-tiganya berubah. Nggak ada yang konstan. Nah, kalau ada yang konstan salah satu, berarti salah satunya dicoret. Kalau tekanannya konstan, disebut isobar. Tekanannya dicoret. Jadi tinggal V per T. Kalau isoterm, suhunya konstan, T-nya dicoret, berarti tinggal P kali V. Kalau misalnya yang isohorik, volume yang konstan, berarti V-nya dicoret, berarti tinggal P per T. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung? Ada yang bingung nggak? Persamaan P, V per T. Nanti habis ini kita akan contoh soal. Di screenshot dulu ya. Dari awal apa pas di sini aja? Halo? Dari awal udah di screenshot? Belum. Belum. Oke. Dari awal ini ya. Udah? Udah, Pak. Ya. Oh iya, tadi Pak Dimas belum ngomongin satuan, tadi lupa. Kelupaan. Bentar ya. Nanti kelupaan satuannya. Udah?
Oke, udah. Oke, sekarang tadi ada yang kelupaan nih, satuan nih. Satuan PV. Jadi satuan tekanan pressure. Ya, satuan pressure nih. Satuan pressure tekanan itu bisa ini Newton per meter kuadrat atau nama lainnya Pascal. Ini sama aja. Ini satuan internasionalnya. Tapi satuan lainnya ada yang disebut apa? Ingat nggak? Satuan dari tekanan. Waktu bab fluida saya udah jelasin. Satuan dari tekanan apa? ATM. Ini siapa yang jawab? Atmosfer. Oh, Rio. Iya bener Rio. Satuan tekanan lain dari tekanan itu atmosfer. ATM. Satu ATM berapa Pascal? 1 dikali 10 pangkat 5. Oke. Jadi 1 atmosfer sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Paham? Udah? Nah, sekarang satuan lain dari volume itu, satuan lainnya adalah liter. Oke. 1 liter. 1 liter berapa meter pangkat 3? Ada yang ingat nggak? 1 liter. 1 liter itu sama setaranya sama desimeter apa sama milimeter? Desi. Iya, sama dengan jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Berarti desimeter ke meter naiknya berapa? 1. Desimeter ke meter naiknya 1, tapi karena pangkat 3. Oh, jadi 0, 3. Iya, naiknya berarti 1 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Berarti 1 liter sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3. Paham? Ya, diinget-inget ya. Nah, jadi nanti satuan internasionalnya itu sebenarnya Pascal, meter pangkat 3 sama Kelvin. Nah, kalau temperatur satuan lainnya kan Celsius. Dari Celsius ke Kelvin ditambah berapa? Ingat nggak? Celsius ke Kelvin ditambah nggak ada yang ingat? Dari Celsius ke Kelvin 273. iya, ditambah 273. Ya. Ini satuannya Kelvin. Ya. Satuannya Kelvin. Nah, ada pertanyaan? Jadi, ya, ATM liter Celsius, derajat Celsius. Nah, jadi gimana Pak? Pasangannya itu, kalau tekanannya dalam Pascal, volumenya harus dalam meter pangkat 3, temperaturnya harus dalam Kelvin. Paham sampai sini? Gimana Pak tadi? Nih, kalau misalnya P1-nya dalam S1-nya dalam Pascal, misalnya P-nya Pascal, 2 Pascal. Volumenya harus dalam meter pangkat 3 karena temannya. Ya, harus dalam misalnya 3 meter pangkat 3. Tapi nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya volumenya nanti masih dalam liter, misalnya 3 liter, volumenya ini harus diubah ke meter pangkat 3. Paham nggak? Iya Pak. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya tekanannya dalam atmosfer, dalam ATM, volumenya dalam liter itu nggak apa-apa. Karena temennya. Ya, kalau atmosfer temennya liter. Tapi kalau Pascal, ya, temennya tuh meter pangkat 3. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Terus masih suhunya bingung? gimana, Pak? Suhu itu harus dalam Kelvin, Aura. Oke, Pak. Suhu harus dalam Kelvin. Harus ditambah 273. Suhu harus dalam Kelvin. Jadi kalau di sini, ya, di materi ini, sama materi berikutnya di semester 2, itu suhu harus dalam Kelvin. Kalau materi yang kemarin, yang kalor, itu suhunya dalam derajat Celcius. Tapi kalau materi yang sekarang, suhu harus dalam Kelvin. Ingat ya, kalau materi gas, suhu harus dalam Kelvin. Nggak boleh derajat Celcius. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti kita ke contoh soal. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang ke contoh soal. Saya ke contoh soal. Ya, yang pertama, sebuah gas ya memiliki tekanan Mar. Kan gue bilang materinya lebih penting daripada rapat. Ya, misalnya sebuah gas memiliki tekanan, ya, misalnya memiliki tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, ya, dengan suhu, ya, 11/1, dengan suhu 127 derajat, ya, dan volumenya ya 3 meter pangkat 3. Jangan deh, 3 liter aja. Jika volume diubah menjadi 6 liter dan suhu menjadi 327 derajat Celcius, berapakah tekanannya sekarang? Oke. Sekarang saya ke Haikal. Kal. Jawab, Kal. Iya, Pak. Oke. Yang diketahui apa aja, Kal? Tekanan 1. Yang satu berapa, Kal? 2 kali 10 pangkat 5. Iya. Ini oke.
Ini mau diubah nggak, Kal? Diubah ke Coba aja itu. Kal, gampang. Nggak usah. Nggak usah, Pascalnya nggak usah diubah. Yang diubah ke liternya. Liternya diubah. Suhunya berapa, Kal? Kal? Suhunya 127. Terus ditambah 273 kan? Kenapa ditambah? Kan ke Kelvin. Oke, berapa, Kal? Bentar Pak, nyari kalkulator. Aduh. 400 Kal. Oh iya, Ya Allah, yang sederhana aja kamu. Kal. Nih, terus volumenya, Kal? 3 liter. Diubah, Kal. Ya, Bentar. lihat nih, ntar dulu bentar. Lihat nih ya. Di sini kan Ya. tekanannya dalam Pascal. Tapi volumenya dalam liter. Jadi salah satunya harus ada yang ngalah. Bisa Iya. tekanan yang diubah ke atmosfer, bisa volumenya diubah ke meter pangkat 3. Nah, di sini yang saya ubah adalah liternya. Diubah berarti 3 kali 10 3.000. pangkat. Oh iya. 10 pangkat 3 3. kali 10 pangkat 3. min 3. Oh iya. Kan naik, Kal. Iya. Oke. Terus yang keduanya apa yang diketahui? Volume 2. Volume 2-nya berapa? 6 liter. 6 liter atau 6 kali 10 pangkat Min 3. min 3. Terus suhunya T2 327 327 tambah coba ke Kelvin. 27 Iya, tambah 273 273 berapa? 600. Oke, 600 Kelvin. Sekarang kita ke perbandingan ya, Kal. Yang dicari apa sih, Kal? Tekanan 2. Tekanan 2, P2. Oke. Berarti P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Hitung, Kal. Waduh. 2 kali 10 pangkat 5 Ya, kali volumenya 3 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 per 400. 400. Oke. Sama dengan P2 iya, P2-nya nggak tahu, V2-nya 6 kali 10 pangkat min 3. oke. Suhunya 600. 600. Nih, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 3 boleh dicoret nggak, Kal? Boleh. Boleh. 100 sama 100 boleh dicoret nggak? Iya, bisa. Boleh. Mana lagi yang mau dicoret, Kal? Biar Itu ngitungnya gampang. 6 per 6. 6 per 6, oke. Yang ini juga, Kal. 2 sama 4. Di sini 1, di sini sisa 2. berapa? 2. Oke. Berarti tinggal 3 per 2. 3 per 2 kali 10 pangkat berapa, Kal? 5. 5 sama dengan P2. Berarti P2 sama dengan 3 bagi 2 berapa, Kal? 1,5. Ya, 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ada pertanyaan? Bisa nggak, Kal? Apa? Bisa nggak? Bisa. Kamu UAS nggak dapat 100, awas saja ya. Yuk. Oke, ada pertanyaan yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Halo? Ada yang masih bingung? Raha, Anissa, Faiz, Adinda, Almatin, Aura, Tiara, Ferry. Semuanya, ada yang masih bingung? Aduh, gimana ini ya? Apa?
Apa sih dikasih kebalik, rapatnya hari Kamis kan suratnya hari Rabu. Apaan sih? Oh, Kamis. Udah di screenshot? Halo? Udah di screenshot? Kelas 11 IPA 1 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Udah. Oke. Mikrofonnya is. Oke, sekarang kita akan contoh soal lagi, tapi saya pakai perbandingan. Ya, misalnya sebuah gas dalam wadah tertutup ya, tekanannya P, volume V, dan suhu T. Jika tekanan diubah menjadi 1/3 P dan volume menjadi 5T, maka suhunya menjadi, kok ini nggak bisa hapus sih? Maka suhunya menjadi, oke. Sekarang saya tanya ke siapa yang mau jawab? Saya tawarin dulu. Siapa yang mau jawab? Dibantuin kok. Ayo, siapa mau jawab? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ke Septi deh, Septi. Iya, Pak. Septi. Oke, Septi, kita kerjain ya. Ya, Pak. Oke. Pertama, tekanan yang pertama berapa, Septi? Tekanannya 1/3. Tekanan yang pertama. Tekanan. Ini nih, yang pertama. Tekanannya P. Jadi gini, ada soal yang dalam simbol. Jadi kalian jangan bingung kalau soal fisika nggak ada angkanya. Ya, kalau misalnya dalam simbol, tulis aja simbolnya. Ini biasanya si Haikal tuh udah biasa ngerjain soal-soal kayak gini ya, Kal ya? Iya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya yang nggak ada angkanya, kalian jangan bingung, tulis aja. P1 berarti P. Kenapa? Iya. Volumenya berarti sama dengan apa, Septi? Volumenya V. Oke, gitu benar. Nah, benar, Septi. Ya, tekanannya P, volumenya V, suhunya berarti T. T. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, tekanannya 1/3 P.
Oke. Udah ya. Tadi koneksi saya bermasalah, sorry. Bentar ya. Saya tampilin lagi. Oke, Septi, kita lanjutin Septi. Iya, Pak. Ya, maaf ya tadi ya. Sekarang P2-nya apa, Septi? 1/3 P. Ya, 1/3 P. Tekan suhunya bentar dulu. Dan volume ini 5V ya, bukan 5T, sorry. 5V. Berarti volumenya jadi berapa, Septi? 5V. Ya, 5V. Suhunya berapa suhunya jadi berapa? Nah, pakai perbandingan yang tadi, Septi. P1, V1 per T1 sama dengan P2. Iya. P2-nya. Nah, P1-nya apa? P1-nya P. Ya, tulis aja Septi, nggak apa-apa. P. V1-nya? V. V. T1-nya? T. P2-nya? 1/3. 1/3 P. Volume 2-nya? 5V. 5V. Per Suhunya P2. nggak tahu. Nah, lihat nih, ini bisa dicoret nih. V sama V. Coret kan? P sama P. Coret kan? Ya. Berarti tinggal 1 per T sama dengan 5/3. 5 per 3 bagi T2. Paham nggak, Septi? Iya, Pak, paham. Ya, kali silang aja ini. P2 kali 1 berapa, Septi? T2. T2. 5/3 dikali T. Nah, ini hasilnya. Berarti T2 adalah 5/3 dari suhu yang pertama. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Kalau pakai simbol gini, kalau nggak pakai angka, tapi pakai simbol. Ya, nanti simbolnya itu dicoret aja. Jadi P sama V-nya bisa dicoret. Tapi T-nya nggak dicoret. Kenapa? Karena di sini T2, di sini masih T. Jadi T-nya nggak dicoret. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kita tinggal satu persamaan lagi. Persamaan umum gas ideal. Udah. Udah di screenshot? Halo, udah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya Septi ya. Udah bantuin jawab. Iya, Pak. Oke. Yang lainnya jangan ragu-ragu ya kalau misalnya ada itu. Ya, jadi biar kita sama-sama belajar bareng gitu. Nanti kalau misalnya yang jawab cuma Rio, cuma misalnya Haikal, kita pun cuma mereka berdua doang. Gitu. Tapi yang lain juga harus lebih aktif. Oke? Ya benar ya. Salah nggak apa-apa. Yang penting pas ulangan harus benar. Kalau sekarang salah nggak apa-apa. Tapi ujian harus benar. Ya nggak? Kan namanya belajar. Ya nggak benar? Oke. Sekarang saya ke persamaan umum gas ideal. Satu persamaan lagi. Ini yang saya bilang agak nyambung, ada sedikit kimianya nih. Yang jago kimia siapa? Ini pasti kayaknya bisa deh. Persamaan umum gas ideal. Nah, kalau tadi kan persamaannya bahwa PV per T sama dengan apa tadi? Sama dengan konstan. Nah, tapi dalam kenyataannya, ya PV per T ini nanti sama dengan N dikali R. Ya, ini persamaannya.
PV per T sama dengan N kali R. Atau kalau dijabarin, P kali V sama dengan N R T. Oke. Sekarang saya tanya Ici, Danisi. Ya, Pak. Tadi P apa P? Tekanan. Iya, pressure, tekanan. V apa? V-nya volume. Volume. Nah, N kecil apa kira-kira? Kalau di kimia apa N kecil? Ayo, udah belajar stoikiometri kan? N kecil apa? Apa ayo, Ici? N kecil. Nggak tahu, saya lupa. Lupa. Aura. Ra. N kecil apa, Ra? Iya, Pak. N kecil. Saya, Pak. Apa? Nggak tahu, Pak. Aduh. Yang jago kimia lagi siapa ya? Pak Is, Pak. Oke, Pak Is. N kecil apa, Is? Apaan, Pak? N kecil. N kecil kalau di kimia apa? Jumlah mol kali. Oke, benar. Ya, nih, benar Pak Is. Luar biasa Pak Is. Jumlah mol. Benar. N kecil itu jumlah mol. Terus T apa, Ici? Saya masih ke Ici ya. T besar apa, Ci? T? Tadi suhu. Suhu, oke. Nah, R adalah konstanta gas ideal. Nilainya berapa? Nilainya R ini nilainya ada 2. Ya. R itu nilainya ada 2. Bisa 0,821. Ya. Atau 8,31. Oke. Bedanya apa? Kalau 0,821 ini kalau misalnya ya ini satuannya itu liter ATM. Kalau ini nanti kalau joule per meter pangkat 3. Jadi kalau 0,821 ini dipakai kalau tekanannya dalam atmosfer, volumenya dalam liter. Ingat ya yang tadi Pak Dimas bilang. Atmosfer pasangannya tuh liter. Pakainya R-nya 0,821. Paham nggak? Ici paham nggak maksudnya? Apa, Pak? Ici. Kalau di soal tekanannya dalam atmosfer, volumenya dalam liter, berarti R-nya pakai berapa, Ici? 0,821. Kalau misalnya tekanannya dalam Pascal dan volumenya dalam meter pangkat 3, R-nya pakai berapa, Ici? 8,31. Oke. Yang lainnya masih ada yang bingung? Ya. Nah, sekarang Mbak Dimas tanya nih, tadi ke Faiz nih, yang kimia jago nih. Jumlah mol. Kalau jumlahnya mol yang nggak diketahui, jumlah mol bisa sama dengan apa, Faiz? Jumlah mol sama dengan Faiz. Jumlah mol apa, Faiz? Masa? Faiz. Suara kamu nggak jelas. Iya, apaan, Pak? Apaan? Jumlah mol apa? Apaan bosnya? Iya. M kali V. Iya, bisa sih, tapi itu di kimia. Selain itu, kita nggak pakai polaritas. Saya nggak pakai polaritas. Selain M kali V apa?
Yang awalnya, yang umumnya. Massa per massa molar. Ya. Atau kalau dalam kimia ya, Faiz, speaker matiin. Mikrofon matiin, Faiz. Oke, kalau di kimia kan biasanya gram per mr gitu. Gram itu kan masanya, ini massa. Mr itu berarti massa molarnya atau massa relatif. Ya, massa molekuler relatif. Massa molar. Ya. MR-nya berarti kayak misalnya oksigen, kan berarti MR-nya misalnya O2 itu 32. Ya, itu di kimia kan udah dipelajarin kan? Ya enggak? Itu massa per MR. Ada yang masih ingat? Ini materi kimia loh. Ada yang masih ingat? Enggak. Oke. Ntar kalau nggak ngerti saya tanya Pak Yudi nih. Oke, ya. Jadi N sama dengan massa per MR. Massa per massa molar. Nah, bisa diganti juga N sama dengan, ada yang ingat nggak? N per NA. Ada yang ingat ini nggak? N per NA. Halo. Saya tanya siapa ya? Dika. Iya, Pak. Ingat nggak N besar itu apa? Enggak, Pak. Enggak. Ada yang ingat nggak sih? Ini kayak kimianya pada nggak bisa. N per NA. Apa? Iya, nggak tahu. Tapi ini materi kimia kelas 10 stoikiometri. Ini tapi di fisika tuh ada sebagian. Iya, makanya kan makanya ini kan sebenarnya di kimia udah dipelajarin, maksudnya di fisika cuma ngambil sedikit. Nah, harusnya kan bisa, ya enggak? Halo? Stoikiometri kelas 10 kan di kimia. Halo? Gak ada yang jawab. Oke. Kalau pada lupa, Pak masih ingetin. N besar adalah jumlah partikel. Ya. Saya nulisnya jangan di situ nyempil. Nah, ini nyempil banget. Nulisnya di bawah aja. Ya, N itu bisa M per MR, bisa N besar per NA. N besar itu adalah jumlah partikel gasnya ya, jumlah partikel. Dibagi, NA itu apa? Bilangan Avogadro. Ada yang masih ingat bilangan Avogadro berapa? Loh, bilangan Avogadro berapa? Anin inget nggak Nin? Anin? Enggak, Pak. Enggak. Ayo nih, kimianya, ayolah. Ayo materi kimianya diingat-ingat. Nanti Pak Dimas bilang ke Pak Yudi nih. Febri, ingat Febri? Bilangan Avogadro berapa? Enggak, Pak. Enggak. Siti ingat nggak Siti? Siti. Enggak, Pak. Enggak. Tamalia. Tamalia. Lupa Pak saya Pak. Aduh. 6,0 gitu-gitu bukan, Pak? 6,0? 2214. Iya. Oke. Saya pakainya 6,02. Berarti NA sama dengan 6,02 kali 10 pangkat berapa? 23. 23. Oke. Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini namanya bilangan Avogadro. Ya, jadi nanti N-nya itu bisa diubah, bisa M per MR
atau N per Na. Itu sebenarnya materi kimia. Oke? Wifi, iya. Ya, emang nggak jalan. Nah, oke. Nanti ada satu persamaan lagi. Udah di screenshot? Udah? Halo? Udah. Oke. Nah, persamaan umum gas ideal ada, ini kan yang persamaan umum yang pertama. Rumusnya ada dua, ini rumus yang pertama, PVN RT. Ini rumus pertama. Nah, rumus yang keduanya, ya nanti diubah dari yang pertama kan tadi rumusnya PV sama dengan NRT. Nah, N-nya kan tadi diubah, N sama dengan N besar per NA. Oke. Nah, terus nanti R itu juga diubah sama dengan K dikali NA. Ya, nanti ini muncul konstanta baru. Boltzmann. Oke. Sekarang saya tanya ke Reki. Reki. Ki. Iya, Pak. Oke, kamu lemas banget ya. Kita masukin Ki. N kecilnya tadi ganti apa Ki? N kecil ya. Nah, ini nih. Ini. N per Na. Oke. N besar per NA. R-nya diganti apa Ki? K per Kali Na. ya, K dikali Na. Ya, A-nya A besar ya, dengan Avogadro. Nah, Na-nya ini bisa dicoret V Ki. Iya, karena sama kan, Pak? Ya. Iya. Kali T. Berarti rumus umumnya yang kedua, PV sama dengan N besar kali K kali T. Iya, bentar ya, Mbak. Oke, makasih ya, Ki ya. Iya, Pak. Sekarang Oke, sekarang saya mau tanya ke siapa yang belum ditanya. Fadil ada nggak Fadil? Fadil? Nggak jawab. Kalau nggak Dias. Yas. Dulu balikin ya. Oke, tadi P apa Yas? P apa? P. Pascal. Pascal. Fraser. Ya, satuannya Pascal. Terus V apa? Dias. Volume. Oke. Nah, sekarang T dulu deh. T tadi apa? Temperatur. Iya, temperature atau suhu. Nah, N besar tadi adalah jumlah partikel gas. Jadi bedain antara N kecil sama N besar. Kalau N kecil itu jumlah mol, kalau N besar adalah jumlah partikel gas. Sedangkan K adalah konstanta Boltzmann. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini rumus yang keduanya. Ya, silakan di screenshot yang rumus kedua. Oke.
Nanti untuk contoh soal saya kirimin di grup ya. Untuk contoh soal yang persamaan umum gas ideal. Yang PVNRT sama PVNKT. Bedanya tadi ya. Oh ya, untuk nilai konstanta Boltzmann-nya, nilai K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Kelihatan nggak sih? K-nya sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan di screenshot ya. Pak. Yang belum di SS, Pak. Yang mana? Yang atas. Ya, yang Ini. ini. Oke. Saya hentikan dulu rekamannya ya. Ya udah. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.